WHO memprediksi corona sejak awal Maret dikatakan bahwa awal April akan mencapai 1 juta di dunia ini yang terpapar virus corona. Dan akhir Juni, 2 bulan dari sekarang akan terpapar 10 juta manusia. Ini sebuah kegilaan yang nyata. Membaca informasi ini, di sini saya terdiam lama, sangat lama. Saya berpikir, merenung, buku-buku bacaan saya 3 minggu terakhir ketika stay at home ada 8 buku. Seperti tentang The Origin, asal muasal, tentang bioengineering, tentang algoritma teknologi, langsung melintas cepat di kepala saya. Kembali ke cerita dalam video sebelum ini di mana saya mengatakan global economy di reset, di restart. Siapa yang mau meriset itu semua? Siapa yang diuntungkan oleh itu semua? Maka mata saya tetap ke kelompok The Have, Bilderberg, dan orang di belakang mereka. Kita semua tahu untuk mengendalikan dunia, kita harus punya sesuatu yang didominasi. Awalnya saya pikir negara yang akan mereka mainkan. Sekarang mereka akan memainkan dengan sistem. Dunia akan diubah dengan algoritma, dengan bioteknologi, dengan rekayasa engineering teknologi. Semuanya termasuk kertas, saham, surat berharga, dan mineral precious metal. Semua akan diubah. Kata-kata Trump yang mengatakan kami tidak punya emas yang cukup. Baru-baru ini dikutip majalah Forbes. Membuat saya berpikir hal yang baru. Apa hubungannya dan apa yang akan terjadi? Oke, kita mundur sedikit ke zaman sebelum Keynesian. Sebelum 1930, itu adalah periode sebelum Keynesian, uang atau money itu hanya pelumas transaksi. Money is just greasing the transaction. Uang sebelum itu gak dipuja seperti sekarang, gak ditakuti seperti sekarang, gak dijaga seperti sekarang. Uang ya hanya pelumas, pelancar, mempermudah sebuah transaksi saja. Uang di zaman Keynesian jadi bukan saja pelumas transaksi, tapi menjadi komoditas, menjadi papers, menjadi jaminan, menjadi surat hutang. Akhirnya menjadi benda yang harus dikontrol keberadaannya dengan bank sentral. Ada nilai turun naiknya inflasi, dipuja, ditakuti, dikasih syarat, persis sesajen, dan lain sebagainya. Uang mendadak menjadi ada rumus fisikanya. Uang mendadak jadi ada rumus matematikanya. Bukan lagi pendukung sektor real uang itu. Bukan lagi pendukung sektor produksi. Bukan juga kebutuhan pasar. Namun bisa nggak ada urusan dengan sektor real. Uang bisa diterbitkan dari angin kek, dari perang kek, dari penyakit kek. Pokoknya uang adalah solusinya. Sebagai penganut New Economic Model yang gencar dipromosikan di dunia sejak 2009, maka kaum yang percaya MMT itu menyebut dirinya kaum ekonom post-Keynesian atau setelah Keynesian. Di sini, ekonom post-Keynesian akan memurnikan kembali uang sebagai greasing the transaction lagi, plus underlying project. Ini penting untuk difahami. Namun, ada kelompok yang tidak ingin MMT mengambil dunia. Siapa mereka? Apakah kaum Keynesian seperti para pejabat di banyak negara, di IMF, di World Bank, termasuk di Indonesia, yang tidak ingin dikalahkan MMT? Bukan. Mereka yaitu kelompok digitalpreneur Bilderberg. Mereka anti-underlying. Mereka akan menggeser dunia menjadi menggunakan algoritma. Maksudnya begini, Bitcoin, kita ambil sebuah ilustrasi. Bitcoin itu gak ada jaminan apa-apa kecuali matrik algoritma lalu diterbitkan terbatas. Hanya 21 juta satoshi. Inilah kemudian jadi otomatis bergerak berdasarkan demand supply sehingga terjadilah turun naik. Jadi ada nilai, jadi ada pertukaran. Ketika Libranya Facebook terbit pakai underlying algoritma pasar, dunia tersentak. Moneter dunia tidak setuju, banker dunia tidak setuju, bank sentral panik, dan ini membuat kesal kelompok The Hive ini. Inilah mengapa sejak 2018 mereka getem-getem ingin sudah bergerak dan merekayasa tatanan dunia baru tanpa negara. Mereka shadow, mereka akan mengontrol digital dunia. Bilderberg itu mengkonsolidate Instagram, IG, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Twitter, Amazon, Alibaba, dan panjang lagi list teknologi yang gak selesai 20 lembar tulisan. Makanya seperti dalam video sebelum ini, merubah sistem harus decoupling masa lalu, keterputusan dengan masa lalu, seperti dunia sebelum perang dunia pertama dengan sistem kolonialismenya. Setelah dunia berubah total, lalu antara setelah perang dunia pertama sampai perang dunia kedua, dunia beda dengan setelah perang dunia kedua, seperti yang kita alami saat ini. Setelah perang dunia pertama itu putus, bukan reformasi, bukan transformasi, beda, putus. Dan ketika virus corona disebar di tahun 2019 akhir, kemarin yang diperkirakan akan mematikan 30 juta umat manusia seperti prediksi Bill Gates di tahun 2018 akan memapar separuh penduduk dunia. Apakah ini tidak akan terjadi demi decoupling keterlepasan dengan masa lalu? Untuk meriset dunia perlu perang, dan kali ini perang biologi. Manusia melawan virus. Dunia at war time sekarang. Masih nggak paham juga. Masih perlu IMF, masih cari utangan, masih mikirin ekonomi. Ini survival mode. Kalau Anda pejabat sekarang, pikirkan survival of the nation. Virus merubah dunia.
bioengineering teknologi merubah dunia. Dunia ke depan mata uangnya tidak perlu emas lagi, tidak perlu precious metal lagi. Dunia ke depan dikendalikan pemegang teknologi berbasis algoritma konsolidasi dan bioengineering. Inilah tatanan dunia baru. Negara menjadi less important. Negara menjadi tidak terlalu penting, tetapi manusia tetap paling penting. Bagaimana Pak Pejabat? Masih mikir bisnis bohir Anda atau Anda berbisnis sehingga harus tetap jalan dan rakyat dibiarkan pakai herd immunity? Keterlaluan kalian. We look at the Middle East. I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Joe Biden adalah politikus karir yang panjang, lebih dari 40 tahun pengalamannya. Dia adalah Partai Demokrat sejati. Puncak karirnya adalah 2 kali jadi wakil presiden selama 8 tahun dan kali ini dia menjadi presiden Amerika yang ke-46. Di tahun 1986, dia pernah berbicara di Kongres dengan sangat jelas akan langkahnya ke depan terhadap Israel. Dan video di awal tadi ada kalimat bahwa Israel adalah the best investment we make, adalah $3 triliun investasi terbaik yang Amerika lakukan. Ini angka yang gila untuk nilai $3 triliun di tahun 1980-an, di mana saat ini 4 tahun ke depan anggaran perang Amerika itu $3 triliun juga, tapi ini tahun ini. Dan di tahun 1986 angka gila angka tersebut. Katanya jika tidak ada Israel, Amerika tetap harus buat Israel untuk melindungi American interest. Apa sih interestnya Amerika? Interest Amerika adalah mengendalikan energi negara-negara Arab, mengendalikan minyak bumi dan gas negara-negara Arab. Amerika harus menciptakan Israel. Biaya $3 triliun atau 3.000 billion atau kalau APBN Indonesia saat ini 150 billion membangun Israel yang hanya sebesar Pulau Madura, investasinya 20 kali APBN Indonesia sekarang ini. Ini anggaran mulai di tahun 1980-an. Semua ini adalah bagian dari petrodolar Amerika yang melepas jaminan emas sebagai underlying cetak dolar. Menjadi underlyingnya oil atau minyak di Timur Tengah, negara Israel, industrial military complex, dan hutang negara pihak ketiga. Ini semua terjadi di zaman Nixon di tahun 1971. Setelah momen inilah Amerika menjadi negara superpower dengan menciptakan common enemy atau musuh bersama adalah USSR atau Soviet dengan komunisnya yang biasa disebut Blok Timur. Di tahun 1989 diawali dari Afghanistan yang tentara mujahidinnya adalah ciptaan Amerika, mengalahkan Soviet keluar dari Afghanistan, menjadikan Amerika berkuasa atas energi di Timur Tengah secara komplit hingga batasan Afghanistan dan Pakistan. Di tahun 1991 rubuhlah Soviet Union dipuncaki dengan rubuhnya tembok Berlin. Gorbachev kala itu petinggi Soviet membuat gerakan perestroika dan glasnostnya membuat Soviet pecah dan Rusia menjadi negara bergaya baru. Tidak puas dengan langkah mengalahkan Soviet, Amerika berlanjut membelah 16 negara Balkan seperti Kosovo, Bosnia, dan banyak negara lagi di selatan Rusia yang ujung-ujungnya pakai nama Istan-Istan. Negara Istan-Istan yang kaya akan minyak semua saat ini sudah di tangan Amerika. Amerika secara kendali atas produsen minyak, distribusi minyak, hingga saat ini masih memegang 80% cadangan minyak dunia. Strategi berikutnya adalah membangun market dan membangun kebutuhan atas minyak bumi dengan menciptakan negara produsen untuk produk murah dan retail. Negara itu yang dilirik adalah Tiongkok. Tahun 1984, Ronald Reagan dan Deng Xiaoping menandatangani treaty atau perjanjian penting di mana Amerika akan invest dengan nilai yang sangat besar hingga $1 triliun dengan mensyaratkan demokrasi masuk Tiongkok. Deng Xiaoping mengambil keputusan berani akan mengadopsi demokrasi dalam kurun waktu 40 tahun sejak perjanjian tahun 80-an itu. Di mana kira-kira tahun 2020 inilah harusnya Tiongkok sudah menggunakan prinsip demokrasi di beberapa pemilihan kepala daerah. Oke, kita lompati sebentar.
sebentar. Yang didemokratisasi oleh Xi Jinping saat ini adalah demokratisasi talent. Oke, apa itu demokrasi talent? Kita bahas di lain kesempatan ya. Sebentar, kita kembali ke serangan tidak berperi kemanusiaan di ujung Ramadan dari pasukan Israel yang sejauh ini Amerika menganggap tidak masalah, di mana seluruh dunia tidak perlu beragama Islam untuk mengatakan apa yang Israel lakukan terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa adalah tindakan inhumanity atau tindakan biadab, tidak berperi kemanusiaan. Kita, kaum New Mind, menentang semua tindakan tidak berperi kemanusiaan tersebut dan melawan. Bagi kaum New Mind yang sebel adalah tembakan-tembakan setelah kejadian penyerangan yang terjadi antara pasukan Hamas dan Israel. Ternyata keduanya memakai mesin perang senjata Amerika. Rudalnya, RPG-nya, roketnya, bedilnya, anti rudalnya. Diperkirakan sehari biaya perang Israel-Palestina bedil-bedilan saat ini nilainya sudah mencapai 1 billion atau 1,5 triliun rupiah. Sudah hampir 2 minggu. Amerika, Rusia, Israel, dan Afrika Selatan, 4 negara utama inilah penyuplai perang 2 minggu selama ini yang terjadi di Yerusalem dan di permukiman penduduk sipil Israel Palestina. Bagi globalis, ini business as usual. Membunuh manusia untuk dagang, hal itu biasa bagi globalis. Termasuk serangan COVID babak kedua dimulai dari India. Dan jangan pikir nggak ada COVID babak ketiga ya. Satu sisi ada yang memahami ini adalah perang suci dua agama. Satu sisi melihat ini adalah business as usual. Di sisi lain ini adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan anti pro-life. Di sisi lain banyak bingung, wondering what happened seperti negara tetangga. Sehingga keputusannya salah terus untuk kemajuan bangsa dan negaranya yang dikelolanya. Ketika beberapa saat yang lalu, dua negara bertetangga, Kirgistan dan Tajikistan, bedil-bedilan ditambah berita Israel serang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan, asli murka hati seorang Sontoloyo ini. Tuh bener nih, dunia nggak berhenti dibuat ketidakstabilannya. Jadi mendadak pada ingat, Bosman pernah mengingatkan, sama Trump, Israel jadi diem dan ngajak damai. Dengan Biden, Israel jadi balik kampretnya. Globalis memang maunya perang, dunia nggak damai jadinya. Oke, kita bahas lebih dalam dengan mundur sebentar. Dalam sebuah buku yang berjudul The Economist at War, karya Alan Bollard, terdapat informasi yang membuat saya ngayal. Berhalu untuk kesekian ribu kalinya. Halunya seorang Sontoloyo ini mudah-mudahan sama dengan halunya Bung Karno ketika membuat buku kumpulan tulisan di bawah bendera revolusi atau bukunya Hitler, Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku The Economist at War tersebut juga menguatkan bahwa MMT, Modern Monetary Theory, yang terlahir dari ide para ekonomis yang melakukan cost accounting biaya perang sebelum Inggris dan Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua. Buku The Economist at War menjadi buku berbahaya ketika generasi New Mind membacanya. Buku ini buku yang dilarang oleh Old Mind, terutama kaum akademisi ekonomi di kampus-kampus ternama. Anda tidak boleh punya ilmu yang lain selain ilmu kampus ekonomi yang selama ini berjalan, ilmu yang maha benar. Di Indonesia, kaum ekonom papan atas yang bergelar panjang lebar dan lahir atau berada di kampus-kampus ternama di Indonesia, ternyata semua sudah pernah duduk di berbagai kursi kabinet dengan berbagai presiden. Sudah 40 tahun ini, sejak tahun 71, bergiliran ekonom ini mengelola ekonomi negara Indonesia. Apa buktinya? Buktinya, apakah membuat Indonesia menjadi negara superpower? Rupiah di tahun 71 itu nilai $1 adalah sekitar 300-an rupiah. Sekarang tahun 2021, 14.500-an. Pertanyaannya sederhana. Ditambah 3 tahun lagi sampai 2024, akankah membawa rupiah ke 10.000 atau ke 16.000? Ditambah lagi deh, karena populer dan rakyat suka dengan strategi buzzer, akan menggiring opini bahwa selama ini sukses. Jadi boleh tambah lagi hingga tahun 2029. Apakah rupiah jadi 10.000 atau 20.000 terhadap dolar ditambah 5 tahun lagi itu? Akankah membuat Indonesia di tahun 2029 GDP per kapitanya menjadi 15 ribuan dari 4.200-an sekarang? 7 tahun ini ekonom terkenal yang menjabat tersebut hanya bisa menumbuhkan dari 3.700 ke 4.200 GDP per kapitanya, atau hanya tumbuh 20% dalam 7 tahun, atau tiap tahunnya hanya 3%. Padahal janji sucinya dulu adalah 7% per tahun. Untung piara buzzer yang anggarannya besar untuk membangun narasi dan menekan rakyat dengan pajak. Selama ini berhasil pencitraan tersebut sehingga kemahasuciannya para pejabat tersebut tetap terjaga. Kembali kita ke cost accounting. Apa itu cost accounting? Kita coba sederhanakan menjelaskannya.
Bener deh, bernegara memang tidak sederhana. Namun dasar bernegara kita semua harus tahu. Setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pemangku kebijakan adalah bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Saat ini, ekonomi dan COVID di Indonesia menjadi masalah besar. Ada baiknya kita di mana salahnya bernegara dalam 12 bulan ini di dalam menangani economic at war dengan COVID dan bagaimana sarannya untuk bernegara. Pertama-tama adalah menghitung cost accounting-nya. Cost accounting adalah menghitung berapa biaya dari sebuah proses produksi beserta mata rantai produksinya. Semakin panjang lapisan produksinya, semakin baik ekonomi bernegaranya. Inilah biaya akunting yang harus dihitung sebelum dana diturunkan. Sekali lagi, kalau mengerti bernegara harus menghitung cost accounting-nya terlebih dahulu. Dana BLT jangan asal kucurkan, namun dihitung efek mata rantai uang beredar dari tangan ke tangannya. Misalnya kita putuskan dana stimulasi ekonomi ini harus berbasis produksi minimum 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung rinci sekali. Kain misalnya yang akan kita buat, maka 6 lapis ke bawah harus kita urai rinci. Benangnya dari mana, bahan benangnya dari mana, kapas atau polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua, dan mesin dibikinnya juga di mana. Bahan baku harus lokal buat kain. Mesin boleh tiru dan ngopi mesin negara lain. Tiru modifikasi atau tiru plek, sikat aja, no rule. 6 lapis ke atas yaitu jadinya bahan bakunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya, seterusnya dipecah 12 lapis. Barulah dana bantuan tadi diberikan untuk memberikan efek positif ke pasar, ke produksi, dan ke ekonomi. Masa hal beginian nggak ada sih yang ngitungin cost accountingnya? Dulu jadi pejabat makan sekolah bernegara apa enggak sih? Jadi terbukti ekonomi minus 4 kuartal berturut-turut. Padahal Bosman bicara begini sejak 2 kuartal yang lalu, yang mengatakan kalau begini terus cara mengelola ekonominya, maka 4 kuartal bakal minus. Sekali lagi, jangan salahin COVID-nya, salahin cermin. Kenapa di rumah sama di kantor nggak ada cermin? Jadi nggak pernah ngaca. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan strategi New Mind mengatasi saat ini. Mengatasi hal ini dengan diawali pelajaran sejarah di tahun sebelum Inggris dan Amerika menyatakan ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Para ekonomis tadi melakukan cost accounting yang teliti, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk Amerika dan Inggris menang perang. Berapa besi dibutuhkan, benang dibutuhkan, kain dibutuhkan, aluminium, makanan, manusia yang diterjunkan langsung dari bahan baku, dirinci, diurai, didetailkan, kapas, tembaga, nikel, palladium, tantalum, bauksit, apapun mineral dirinci kebutuhannya hingga bahan baku tersebut menjadi benda, menjadi kapal perang, pesawat, kapal kargo, senjata, armor, dari personal hingga seluruh batalion, alat penunjang kesehatan, pangan, apapun itu diurai rinci dan semua produsennya didata. Dalam 2 tahun data ini lengkap dan di tahun 39 data tersebut rapi di meja Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, dan FDR Roosevelt, Presiden Amerika di kala itu. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya printing money. Masa kayak menteri terpintar minjem IMF atau pakai obor Tiongkok? Ya enggak lah, kaum New Mind mah nggak bakal pinjem IMF atau obornya Tiongkok. Dikemas lebih modern. Dana tadi yang mendekati angka 3 triliun dolar uang sekarang dalam sekejap ekonomi 2 negara tersebut gigi 5 memproduksi mesin perang. Sekali lagi, apa underlayingnya? Ya benar, mesin perang. Jadi mengerti mengapa perang itu dibutuhkan negara jancuk Amerika. Seperti saat ini mulai nyerang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Dan perang 2 negara baru saja beberapa hari yang lalu antara Kirgistan dan Tajikistan. Pokoknya dunia gaduh aja sama Demokrat kalau jadi presiden. Dan sekali lagi, mereka anti-Trump karena mereka termakan propaganda politik globalis di belakang Partai Demokratnya Amerika. Baru nyadar ketika COVID tidak selesai saat ini. Perang di mana-mana membuat dunia menjadi tidak stabil. Dan semua itu apa? Semua itu demi uang. Kembali ke Indonesia. Kalau benar-benar mau menang lawan COVID, hitung cost accounting-nya Genos, vaksin Nusantara, vaksin lokal lainnya yang terbukti aman, vitamin-vitamin, yang semuanya gratis untuk rakyat Indonesia. Lakukan sekarang cost accounting dan printing money-nya. Akhir tahun 2021, 100 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Dan tahun 2022, 270 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Harusnya selesai masalah COVID versi New Mind. Bagaimana Old Mind? Jadi pakai halunya New Mind.
Saya ada cerita sedikit tentang wajib militer di mana dalam salah satu chapter kehidupan saya harus berada di Israel selama beberapa bulan yang cukup menggugah banyak sisi nasionalisme saya. Jangan melihat dari Yahudi yang dikatakan oleh pemahaman beberapa ahli agama sebagai musuh Islam. Di mana di sisi lain agama itu seharusnya tidak punya musuh. Yang punya musuh adalah orang yang mengaku beragama. Itu kata pemahaman-pemahaman yang saya kurang pandai dalam urusan hal itu. Balik ke topik. Berada di Israel sebagai manusia atau humankind, homo sapiens, satu spesies kita ini, dan yang beda hanya nation state atau negara bangsa. Israel seperti halnya Singapura, negara kecil minoritas berada di keliling negara besar baik secara populasi maupun sumber daya alamnya. Israel dan Singapura itu negara yang sangat tidak punya apa-apa, namun faktanya keduanya menjadi negara kaya. Keduanya punya kesamaan, ada wajib militer. Di Singapura 2 tahun, di Israel 3 tahun. Kembali ke Israel, anak-anak mudanya sangat kreatif. Itulah impresi sewaktu beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan mereka di kafe, di meja makan, semuanya kalau berbicara selalu menomorsatukan negaranya. Di Israel sendiri warganya ada yang Kristen, Islam, Davidian atau agamanya Nabi Daud, pastinya Yahudi, dan ras atau sukunya juga beragam. Jadi Israel sebagai nation, apapun agamanya, warganya sangat militan karena 3 tahun di kawah Chandra di muka nasionalisme mereka dibangun yang bernama wajib militer. Selain dari sebagai tentara cadangan, juga sebagai bentuk doktrin nasionalisme. Semua orang faktanya, orang Israel itu yang muda-muda itu sampai yang tua, semua orang jago bela diri, jago teknologi militer, persenjataan, dan kompak. Singapura melakukan hal yang sama. Karena itu, apa yang terjadi kalau Indonesia negara yang besar ini? Di Indonesia ada wajib militer. Nasionalisme generasi muda dan generasi di tahun 2045 ke atas, Indonesia pasti menjadi negara yang sangat dikagumi, sangat dihormati, dan sangat disegani. Ada sebuah cerita nyata, namun ini bukan mewakili semua orang. Jangan disamaratakan. Sekali lagi, ini kisah nyata saya dan jangan digeneralisir. Ini semua just for the sake of discussion. Untuk itu, saya minta izin, saya menyebut sebuah ras. Sahabat saya ini keturunan Tionghoa, sangat kaya dan sukses, berbisnis plastik beserta turunannya. Bahkan bahan bakunya 100% dari Tiongkok, menjadi top 5 pebisnis plastik kemasan di Indonesia. Sangat sukses. Dia mendukung salah satu partai yang mendengungkan kebinekaan dan sangat setuju, dia garis keras dengan Pancasila. Lalu suatu hari saya lagi makan malam, saya yang dianggapnya berseberangan dalam pandangan politik, di mana dia sangat memuja pejabat-pejabat sekarang yang menjabat karena beberapa mitra bisnisnya yang menjabat itu. Dia mulai bertanya, kalau lu konsep bernegaranya kan beda nih sama yang sekarang, apa yang lu lakukan kalau ada kesempatan mendapat mandat? Saya menjawab setelah menyelesaikan kunyahan makan malam itu dengan berkata, saya akan adakan wajib militer di Indonesia. Anak lu wajib militer 2 tahun tinggal di Barak. Anjrit, dia tersendak. Waduh, lu bener-bener dah konsepnya. Gue bisa pindah ke Singapura kalau kayak gitu, bro. Gue baru ngeh lu bilang begitu. Karena gue itu kan individualistik. Istilahnya warga dunia deh, world citizen. Kemana ada cuan, ya gue ikut. Kalau lu buat wajib militer, ya mendadak anak turunan gue jadi pada nasionalis. Uang dan bisnis gue jadi di Indonesia doang. Ah, lu gila. Saya lanjutkan. Dasar globalis lu ngaku-ngaku NKRI. Sok-sokan teriak kebinekaan buat tantang wajib militer ke anak turunan lu jiper. Maaf sahabat semua, saya jadi kelewatan mau menceritakan sejarah sebuah meeting rahasia di bulan November tahun 1910 yang merubah center of universe, yang merubah peta dunia dan arah dunia hingga saat ini. Oke, baiklah, saya ceritakan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tahun 1910 yang terjadi di Jekyll Island, di mana pertemuan tersebut terus disangkal oleh mereka yang hadir hingga 20 tahun kemudian, hingga tahun 1930 adalah mereka, Amerika, berencana membuat sistem keuangan bank sentral di Amerika dan di dunia. Awalnya adalah kegelisahan para kapitalis atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907, di mana menurut mereka perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan, hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan. Dalam pertemuan tersebut yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis didukung oleh Partai Republik mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen dari Partai Demokrat.
Kala itu perjanjian yang mau dibuat adalah bahwa Federal Reserve milik swasta dan Partai Demokrat menentang keras pernyataan tersebut. Baik, kita lompat sebentar. Federal Reserve nantinya akan mempunyai beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Sabar ya, sabar. Panjang hal itu kalau diceritakan secara singkat. Kembali ke Jekyll Island. Pertemuan tersebut secara teknis ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya pertentangan. Lalu, entah kebetulan atau tidak, 80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Dan kita semua tahu siapa pemodal Titanic. Iya betul, Rothschild. Setelah terjadi kevakuman di Kongres karena korban di kapal Titanic tersebut, Partai Demokrat yang paling menderita dan resolusi sistem Federal Reserve tetap didorong dalam rapat Kongres dan akhirnya ditandatangani secara quorum sesuai dengan pertemuan rahasia di Jekyll Island tersebut, dan semuanya yang terbanyak adalah Partai Republik. Oke, kita sudah mulai terbayang gambarannya ya. Kita lanjutkan. Kita ingatkan lagi, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods adalah pound sterling. Jadi, dolar menguasai dunia adalah grand plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar, mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut. Sebuah grand plan that changed Amerika serta dunia. Sekarang menyambung informasi dalam video atau tulisan sebelum ini, bagaimana membuat Indonesia berdaulat, jadi sudah mulai terbayang. Belum? Kok nemen sih sampean ini dul. Wis, cetongono kok masih nggak ngerti juga. Apa segitu nggak fahamnya atas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tanpa asing gitu ya? Atau doktrin apa yang ada di benak kalian para pejabat pengagung asing-asing ini ya? Gregetan deh gue. Jadi gini deh saya bantu. Ini kalau saya punya kekuatan dan jaringan loh ya. Yang jelas saya ini orang terhina dan banyak yang membazeri setiap informasi yang diberikan selalu dianggap sampah dan dimatikan. Tapi nggak peduli saya. Kita harus lanjut. Begini caranya, kita urai. Kita menengok Yogyakarta sebentar. Yogyakarta itu daerah istimewa di mana ada Sultan Ground, sebuah wilayah yang memang tidak pernah diserahkan ke Republik Indonesia. Tanah Sultan Ground tadi kita lakukan JOR atau JORC, diaudit, dihitung berapa nilainya secara konten atau isi dari kandungan tanah-tanah Sultan Ground tadi. Berapa palladiumnya, berapa titaniumnya, berapa litiumnya, berapa aurumnya atau emasnya, AG, PT, platinum, dan banyak lagi. Lalu diterbitkan sebuah nilai asli dari nilainya aset atas nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Angka tersebut bisa dalam rupiah, bisa dalam dolar. Monggo diatur dewe. Lalu surat berharga tadi, SWF Sovereign Wealth Fund Jogja tadi, 30%-nya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Katakanlah nilainya 2.000 triliun rupiah. Dan untuk membayarnya, pemerintah Jogja memberi diskon 30%. Cukup bayar sekitar 1.400 triliun rupiah ke Mataram Jogja, Anda sudah dapat Sovereign Wealth Fund tadi. Lalu SWF tadi dipegang Bank Indonesia, dipakai dengan kalkulasi present value, ditarik future value-nya hingga saat ini, katakanlah 10 tahun lagi nilainya naik 100%. Maka BI cetak uangnya 2.000 kali 2, yaitu 4.000 triliun dolar. Yang 1.400 triliunnya buat beli aset SWF tadi ke Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang 2.600 dolar sisanya pakai untuk membangun proyek industri produktif. APBN yang diperoleh gak usah dipakai, itu untuk biaya rutin negara. Jadi dibagi dua ya, sekali lagi. Yang APBN yang 1.800 triliun tadi pakai untuk biaya rutin. Untuk membangun proyek dan industri produktif pakai SWF yang dicetak oleh BI senilai 2.600 triliun. Jadi jaminan terhadap 4.000 triliun tadi ada dua. Satu, SWF-nya Mataram Jogja, dan kedua proyek produktif, industri, dan manufaktur. Yang semuanya saya sarankan sih sebenarnya adalah untuk UKM, tapi nggak usah. 80% saja untuk UKM. Sisanya untuk industri-industri besar seperti BUMN. Sekarang sahabat pasti sudah mulai paham, dan pertanyaan berikutnya, kapan saya boleh sowan ke Ngarso Dalem, wahai Gusti Manggubumi? Kapan pejabat sowan ke Yogyakarta? Kita buat seperti Jekyll Island Club yuk. Mimpi lagi nih bosman, kasihan ya.
Lihat mas, peta corona dunia ternyata yang paling banyak kena adalah Amerika, Cina, dan Eropa. Inilah perang sesungguhnya. Inilah komentar sahabat saya, seorang profesor yang mempunyai gelar doktor di Harvard, yang lama bergabung di lembaga think tank Amerika Brookings Institute dan Peter Peterson berdiskusi kemarin. Di mana link WHO yang dia katakan langsung saya buka. Confirm, Cina, Amerika, Eropa terbanyak jumlahnya terpapar corona, ditambah prediksi bulan Juni akhir dunia akan terpapar 10 juta orang, bahkan September dunia akan terpapar 30 juta orang, prediksi WHO tersebut. Dia melanjutkan, ketika tentara Amerika pulang dari Wuhan kemarin dan diketahui menyebar virus oleh pihak Cina, maka kurang dari 2 hari martir Cina ke Amerika melakukan operasi intelijen, melakukan infiltrasi ke Amerika, menyebar virus di Amerika, juga menggunakan ludah. CIA marah sekali karena kecolongan hal tersebut. Ini perang sudah, ini hancur-hancuran kedua negara ini pasti saling serang, dan dunia, kalau Italia dan Iran itu bisa jadi keteledoran pemerintah mereka yang membuat kebijakan longgar, bukan karena serangan langsung, tapi memang dunia sudah terpapar semua. Yang dua negara itu tadi, Cina dan Amerika, itu awal memang saling serang. Percaya saya, demikian beliau mengatakan di awal pembicaraan. Sebentar Prof, boleh saya tanya hal yang sederhana? Maklum, sejak dari akademi dulu sampai sekarang otak saya selalu memulai dengan 2 pertanyaan. Siapa yang diuntungkan, dan apakah corona ini fenomena by design atau by accident? Corona ini ada yang merencanakan atau jadi sendiri secara alamiah? Kemudian kalimatnya mengalir panjang yang disarikan saja agar lebih singkat. Sejak 2018, Bill Gates pernah mengatakan 70% manusia di dunia akan terpapar virus pandemi yang mematikan, dengan tingkat kematian bisa mencapai 30 juta orang. Karena itu dia memiliki program ID 2020 sejak 4 tahun yang lalu yang membuat manusia nanti akan dipasang sejenis data semacam tato dan terkoneksi dengan big data ketika mereka dipasang antivirus. By the way, kok Bill Gates yang mengawali hal ini ya? Ya, Bill Gates adalah salah satu the have dari kelompok Bilderberg. Apakah geng Bilderberg di belakang ini semua? Kita coba rincikan. Semenjak mereka, kaum the have ini diserang di Davos 2018, mereka hingga saat ini sudah banyak melakukan rapat-rapat rahasia, shadow meeting di antara inner circle mereka, core mereka yang semuanya adalah orang Eropa dan Amerika Utara, itu hampir semuanya keturunan Wahyudi. Mereka ini ada di mana-mana dan menguasai winner takes all di bidang masing-masing. Bagi mereka semua sudah borderless, antar negara, antar wilayah itu tidak ada. Mereka biasa bergerak sebagai shadow dimanapun, di banyak negara, bahkan banyak negara di bawah kendali mereka, pemimpin-pemimpin atau penguasanya. Secara harafiah, Amerika itu shadow country-nya Israel. Amerika itu proksinya Israel. Israel proksinya Wahyudi. Begitu bukan? Yang di permukaan Israel, yang shadownya Yahudi Wahyudi. Jadi corona itu kalau dianalisa dari beberapa think tank anti mainstream, ini bukan masalah Cina Amerika lagi. Ini masalah who the real controller of the world. Mereka Wahyudi Israel merasa sudah masanya dunia ini harus didistract, diubah lagi aturan mainnya, sekaligus balasan dari Holocaust. Ini revenge, ini vendetta. Yahudi sudah biasa main sebagai bayangan. Sejak zaman Nabi Musa mereka sudah mengelana ke sana kemari. Catatan, terusir. Sudah biasa dibully dan tertekan dari semua zaman. Puncaknya serangan hari aneh di tahun 1308 yang dikenang sebagai Friday the 13th, the end of the Night Templar, yang sampai sekarang menjadi teka-teki dunia. Yahudikah di belakang eksekusi Templar tersebut? Templar, pengendali Yerusalem dan pembuat strategi pengiriman uang antar wilayah, mendadak musnah hilang dari permukaan bumi. Siapa di belakang itu semua? Siapa mereka? Semua harta Templar hilang, dan sejak saat itu, sejak abad 14 itu, semua jadi shadow, jadi bayangan. Mereka tidak terlihat ada di mana-mana, tetapi ada di mana-mana dan mengendalikan. Perkiraan data analisis sementara ini, Yahudi Zabatai di belakang yang akan meriset dunia ini. Mereka secara kalkulasi harus menjawab who is benefiting dari peristiwa corona ini. Siapa yang paling bermanfaat, dialah yang memainkan sesungguhnya. Ke depan sepertinya akan ada 00 baru, patokan baru. Sesungguhnya sekarang masih terlalu awal bagi banyak pengamat. Masih belum ketebak apa yang akan mereka mainkan, tetapi sudah mulai kebayang arahnya, sudah mulai terasa. Wahyudi agaknya berencana menggeser epicentrum dunia. Dunia akan jadi full digital dan nantinya ada God Eyes. God Eyes adalah sebuah sistem big data dunia yang mereka akan kendalikan. Untuk itu, kalau dulu kita pernah mengatakan distraction is the real CEO jobs, di mana CEO yang bagus adalah pemimpin yang bisa merusak bisnis mereka, menggantikan model dengan yang baru dalam sekejap tanpa kehilangan omset dan profit. Inilah yang geng Wahyudi sekarang lakukan. Mereka sekarang melakukan perusakan atau distraction terhadap sistem yang selama ini dianggap mereka sudah korup dan melenceng dari tujuan awal mereka. Dan meriset dunia ini adalah purifikasi atau pemurnian grand plan mereka. Ini sesungguhnya kesempatan Indonesia bermain. Ini
kesempatan Indonesia lepas dari keterikatan dan ketergantungan. Indonesia harusnya baca ini dan buat grand plan sendiri. Apa grand plan Indonesia ke depan? Gunakan 3 jurus yang selama 9 bulan ini kita dengungkan. TINA, TINA, there is no alternative adalah kebijakan moneter. Tidak ada alternatif lain. Bunga deposito di bank 0%. Dengan bunga 0%, maka 50% dari uang senilai 5.300 triliun dana pihak kedua dari masyarakat keluar dari bank dan menjadi sektor produktif. Kedua adalah printing money berbasis proyek 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung secara rinci sekali. Kain misalnya akan dibuat, maka 6 lapis ke bawah harus dibuat rinci. Benang dari mana, bahan benang dari mana, kapas dari mana, polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua. Dan mesin dibikin saat ini. Bahan baku harus lokal buat kain tersebut. Mesin boleh tiru atau ngopi mesin negara lain. Tiru modifikasi, tiru plek, sikat, no rule. 6 lapis ke atas yaitu nanti jadi bajunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya terus dipecah 12 lapis. Dan printing money tadi khusus untuk proyek tipe seperti ini. Khusus industri manufaktur, juga properti, pertanian, pangan, infrastruktur, termasuk ibu kota baru, biayai. Dan ibu kota baru ini nanti di bawah kementerian, bukan gubernur. Seperti Putrajayanya Kuala Lumpur, kota itu kasih nama Garuda Pura misalnya, pusat pemerintahan baru NKRI. Semua dana ya kuantitatif easing, rupiah biru, pakai MMT, basis keilmuannya, ilmu dasarnya modern monetary theory. Terakhir SWF, Sovereign Wealth Fund, yang kalau tidak paham MMT dianggap cara berutang baru. SWF itu ya tidaklah. SWF tadi pakai mineral underlayingnya. Hitung seluruh mineral di Indonesia itu milik negara. Nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, thorium, uranium, dan lain sebagainya. Intinya ketiga solusi tersebut adalah modern economic model yang menggunakan MMT, modern monetary theory instrumen, yaitu printing money, TINA, dan SWF. Sederhana ilmunya. 7 doktor ilmu ekonomi yang selalu menjejali saya dengan beginian dalam 5 tahun terakhir cukup buat membantu Indonesia ke depan menyalip di tikungan rencana besar Wahyudi. Kita colong. Rasanya Amerika dan Cina di bawah kita setelahnya. Kalau kita berani melakukan 3 hal, akibatnya nanti apa? Kita perang dengan Wahyudi akibatnya. Beranikah sahabat semua, putra bangsa NKRI garis lucu perang lawan Wahyudi, atau memilih cakar-cakaran sesama anak bangsa? Penting memahami peta nasional ataupun internasional di dalam kita memahami apa yang terjadi saat ini di negara kita. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari jejak yang terjadi, lalu menganalisanya. Kita harus juga memahami apa isi otak man behind the gun-nya, supaya bisa mengantisipasi ke depan apa yang akan terjadi dan apa tindakan kita seharusnya. Kita mulai dari Amerika dengan Trump-nya, lalu ke Cina dengan Xi Jinping-nya, baru melihat apa yang terjadi di Indonesia karena keduanya. Kita semua tahu Donald Trump adalah seorang narsisism. Dari mana kita tahu Trump seorang narsisism? Apa itu narsisism? Seorang narsisism yaitu mereka yang megalomania, suka pamer, dan everything about me, semua tentang dirinya terlebih dahulu. Latar belakang sekilas ini saya dapat dari 3 buah buku baru yang sedang saya baca. 1, bukunya berjudul Fierce. 2, ASEAN Waters. Dan ketiga, China Private Army. Dengan membaca ketiga buku tersebut, ternyata peta dunia bergeser jauh dari pemikiran liar saya sekalipun. Apa yang Cina lakukan, apa yang Amerika lakukan, mereka mau merubah dunia. Kita lanjut. Memahami Trump yang punya kecenderungan kejiwaan narsisism itu apakah penting? Enggak juga. Adalah lebih penting memahami Yahudi Zabatai di belakang Trump, yang ternyata berseberangan dengan Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok itu pro-Israel, sedangkan Yahudi Zabatai itu lebih pragmatis. Kaum Zabatai ini digabung dengan kaum Mormon di Wall Street adalah mayoritas pemegang keuangan. Rockefeller, Rothschild, Oppenheimer, Muzin, Icahn, Zucker adalah sedikit nama yang dia lagi berputar sudah 4-5 generasi di Wall Street. Kaum Zabatai di belakang Trump inilah ternyata yang memiliki grand plan dunia akan digeser baru. Apa yang mereka geser? Dulu dunia kecanduan fossil oil atau BBM. Ini adalah grand design mereka. Sekarang dunia akan dimainkan baru, dunia digital dan baterai. Karena itu
Itu kuncinya mereka mau pegang kendali 5G dan 6G serta nikel plus lithium plus mineral jarang lainnya. Dunia seakan diputar ke arah berlawanan dan ini semua terdapat jelas di 3 buku tadi. Kita rincikan perlahan apa yang mereka sudah kerjakan dan efeknya bagi dunia. Catatan pengingat sebelum melaju ke depan. Wall Street itu bukan New York Stock Exchange. Ingat ya, Wall Street bukan NYSE. Jadi kita harus juga bisa membedakan apa itu IMF. IMF itu bukan Wall Street. Amerika State itu bukan IMF, bukan Wall Street. Amerika bisa mengendalikan IMF, tapi belum tentu bisa mengendalikan Wall Street. Tersering malah Wall Street yang mengendalikan pemerintah Amerika. Kita mulai belah 3 makhluk berbeda sekarang. Amerika sebagai State, IMF, dan Wall Street. Contoh, IMF dengan lembaga rating S&P atau Standard & Poor's atau Moody's bisa saja memberikan sebuah negara investment grade kategorinya. Tetapi Goldman Sachs, Merrill Lynch malah menurunkan grade investasinya. Goldman Sachs atau JP Morgan represent mewakili Wall Street, Moody's mewakili IMF. Jangan mentang-mentang berkata sebuah lembaga rating IMF, Moody's menaikkan rating Indonesia lalu terus berpendapat negara ini bagus investasinya. Nggak begitu juga. Investor swasta lebih melihat Wall Street punya pendapat. Jadi sebuah negara mungkin saja disukai IMF tapi belum tentu didukung pemerintah Amerika. Di sisi lain, kalau Wall Street setuju, banyak setujunya pemerintah Amerika dengan mereka di dalam mendukung sebuah negara. Kita lanjut di sisi swasta. Dengan sebuah pertanyaan, siapa sih di belakang Alibaba? Alibaba listingnya di mana? Alibaba listing di bursa New York Stock Exchange. Dan siapa pembeli terbesar? Zabatai. Ya Amerika juga mulai paham peta dunia keuangan saat ini. Mulai paham how the financial world work saat ini. Mengerti sekarang mengapa Jack Ma selalu memuji Zuckerberg, memuji Charles Kushner, dan memuji Warren Buffett di setiap ada kesempatan. Ternyata engine-nya Alibaba ya di sisi dia lagi. Di atas kapitalis ada kapitalis ternyata. Pemerintah Cina bagaimana? Xi Jinping jadi raja Cina dengan jabatan presiden sampai mati ini harus diawasi dengan seksama. Ideologi obor One Belt One Road itu senjata cakranya Xi Jinping. Bagaimana peta Cina kemudian? Tak ada IMF di sana, tapi Wall Street Cina adalah BUMN-nya Cina. Perang dagang terhadap Cina itu dilakukan Trump. Ternyata sejalan dengan maunya Wall Street. Buktinya Wall Street tumbuh rekor tertinggi sepanjang sejarah saat ini. Waduh, pengen deh meneruskan informasi ini, tetapi memang ada yang butuh. Memang banyak yang minat beginian. Oke lah, selamat bernegara saling serang. Saya hanya maunya sih meluruskan pengetahuan ini agar menjadi damai di negara. Sambil nanya, memang ada yang minat? Masih ingat dalam video 8 bulan yang lalu saya mengatakan bahwa Hillary Clinton adalah the unknown devil, iblis yang tidak kita kenal. Seberapa ketidaktahuan kita akan kedevilannya si Hillary Clinton. Di seberangnya ada known devil atau iblis yang dikenal yang namanya Donald Trump. Sekarang the unknown devil friend bergerak. Beberapa hari yang lalu Bernie Sanders menyatakan mundur dari pencalonan dirinya sebagai wakil Partai Demokrat untuk maju dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2020, di mana sebelumnya dia harus berkompetisi keras melawan jagoan internal Partai Demokrat Joe Biden, mantan wakil presiden pada administrasi Obama. Secara kepopuleran, Bernie jauh lebih populer di mata kaum muda Amerika, di mana idenya akan Green New Deal mendapat sambutan hangat. Di pemilihan tingkat awal di berbagai negara bagian Amerika sewaktu mencari tempat untuk calon di Partai Demokrat, Sanders unggul di mana-mana. Tetapi politik adalah politik yang punya kepentingan selalu bermain. Oligarki adalah sekelompok orang pengendali jalannya pemerintahan juga bermain, termasuk di Amerika juga plutokrasi, yaitu orang kaya yang mengendalikan pemerintahan itu di mana-mana selalu bermanuver. Yahudi Zabatai di belakang Partai Republik dan Yahudi Ortodok di belakang Partai Demokrat bermanuver. Kita walaupun hanya pengusaha UKM di Indonesia harus tetap memperhatikan apa yang terjadi di dunia internasional, terutama negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Eropa, dan saat ini ditambah Brazil dan India masuk dalam kekeran mata kita. Kebijakan mereka para global player ini bisa mempengaruhi UKM di Indonesia. Seperti saat ini, setelah corona ada badai besar yang akan menghantam Indonesia. Badai resesi yang menyebabkan badai PHK dan badai pengangguran. Kembali ke Sanders. Ketika Joe Biden masuk di tengah kancah pertempuran calon Partai Demokrat, beliau masuk terakhir, yaitu 3 bulan yang lalu. Teman-teman pengamat intelijen pertahanan khususnya bidang
bidang ekonomi tersentak. Trump cukup panik. Dia berusaha serang Joe Biden dengan isu anaknya Biden ada skandal di Eropa urusan dunia pharmaceutical. Perhatikan, kata pharmaceutical ada tanda petiknya agar Joe Biden tidak masuk jadi calon dari Partai Demokrat. Sebentar ya, kita merefresh sejarah sedikit. Obama punya grand plan yang namanya Obamacare, semacam BPJS-nya kesehatan Indonesia. Bedanya di sini kita pakai dana negara, sementara di Amerika adalah negara swasta. Jadi Obamacare di belakangnya adalah dunia kesehatan, mulai dari jasa rumah sakit, alat kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan farmasi. Selama 8 tahun rakyat Amerika waktu itu sehat dan dunia kesehatan tajir melintir-tir-tir. Zaman Trump semua dilibas, urusan medical dan farmasi gak ada yang namanya BPJS ala Obamacare tadi, dibubarin semua. Trump lebih mementingkan industri pertahanan, military industrial kompleks lah yang dibangun sekarang, seperti Koch Brothers, Blackwaters, Boeing, oil and gas, tambang mineral, dan banyak lagi incumbent penguasa energi dan jaringan pertahanan, yaitu semua kontraktor pertahanan, defense kontraktor di belakang Trump. Inilah yang menjadi diskusi para pengamat yang puncaknya Sanders pull out. Dunia farmasi di belakang Biden mempengaruhi 300 orang electoral vote di kursi Partai Demokrat. Mereka maunya Joe Biden, Obama, dan Clinton bermanuver. Obamacare Jilid 2 dibawa oleh Joe Biden sebagai tema kampanye di tahun 2020 ini. Ini bisa memukul Trump yang tidak diam dengan menggerakkan CIA di belakangnya. Borok Biden dikumpulin, koneksi Biden dengan Cina siap-siap dibuka. Biden adalah komisaris di banyak pharmaceutical giant company. Sekali lagi, sekedar mengingat, siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa COVID-19 ini? Yaitu dunia medis, rumah sakit, alat-alat kesehatan, dan farmasi besar. Begitu vaksin diluncurkan, triliun dolar nilainya, dan mereka di belakang Biden. Bernie Sanders tidak punya dukungan politik dan plutokrasi. Jadi mulai jelas mengapa saya 8 bulan yang lalu mengatakan Hillary Clinton the unknown devil. Ya benar, di belakangnya ada dunia farmasi yang tega-teganya membuat dunia seperti ini. Mereka panen juga untuk mengambil alih serta dunia. Itu strategi mereka. Itulah geopolitik. Kedepan para analis melihat kemana Sanders berpihak. Di 2016 dia diminta mundur oleh Hillary sehingga Hillary maju melawan Trump. Saat ini Obama yang minta Sanders mundur. Obama, Biden, Clinton Foundation, dan perusahaan farmasi menekan Sanders dan yang kemudian akan menekan Trump sebagai presiden yang tidak mampu. Akankah demi prinsip MMT Sanders pindah ke Trump sehingga Trump berpeluang merusak dunia 4 tahun lagi? Terlepas dari itu semua, memang ini jalan takdir. Yang pakai economic model MMT memang harus Indonesia. MMT, Modern Monetary Theory, punya dua musuh. Satu Keynesian sebagai incumbent, satu lagi adalah algoritma teknologi Wahyudi yang sedang bersiap mencaplok dunia bersama Corona dan setelah Corona. Bagi sahabat yang memerlukan penjelasan singkat, apa itu salah satu strategi MMT yang paling powerful adalah print money berbasis proyek. Kalau di dunia swasta kita contohkan adalah bursa saham IPO. Sebagian saham Anda ditukar dengan uang kepemilikannya. Artinya Anda print money berbasis proyek. Saya ini penganut MMT murni, bukan hanya teori. Dalam informasi sebelum ini saya katakan ada dua cara untuk meningkatkan ekonomi. Pertama, memilih seperti apa yang Bernie Sanders akan lakukan jika dia terpilih menjadi presiden Amerika menggantikan Trump, di mana mereka akan berduel November tahun 2020 ini. Nomor dua, di mana saya katakan bahwa kita sudah kerjakan, bukan konsep lagi, yaitu Indonesia harus menjalankan platform equity crowdfunding secara masif, terstruktur, dan sistemik. Inilah kekuatan gotong royong. Untuk itu kami membangun Santara. Santara adalah salah satu kontribusi kami ke UKM dengan berbasis ilmu MMT. Santara adalah platform urun dana pertama di Indonesia dan terbesar. Kalau Anda perusahaan besar, omset dan aset Anda di atas 50 miliar, Anda bisa IPO di bursa IDX. Tetapi kalau Anda UKM, di mana Anda perlu dana untuk membiayai proyek Anda, tetapi tidak memiliki jaminan cukup untuk ke bank, Santara solusinya. Santara tempatnya. Cek
web kami di santara.co.id. Kemudian UKM Anda, yuk daftar. Anda mau buka cabang baru, mau scale up memperbesar usaha Anda, perlu pendanaan. Sudah jalan usahanya lebih dari 2 tahun. Ada omset yang cukup. Santara adalah tempat investor bertemu dengan Anda, para pengusaha UKM. Saat ini Santara usianya belum sampai 2 tahun. Nanti bulan Juli 2020 genap 2 tahun. Izin lengkap baru September 2019. Baru memiliki 130.000 investor yang menanti Anda para UKM mendaftar di Santara untuk dibiayai, untuk didanai secara urun dana. Berdirinya Santara adalah kontribusi kecil kami, di mana solusi pembiayaan yang saat ini dipegang kaum kapitalis berbasis Keynesian adalah harus ada jaminan. Kita sudah bisa patahkan. Santara adalah microfinance bank disruptor. Konsep bagi hasil dengan memiliki sebagian saham UKM, tidak ada bunga, tidak ada pinjaman. Di Santara Anda invest, bukan lender, bukan meminjamkan. Kita Santara tidak kenal bunga bank. Yang kita kenal hanya bagi hasil, bagi resiko. Kita ini post Keynesian, bukan hanya konsep, namun kiprah nyata. Bayangkan sejak 70 tahun dunia dicengkram IMF, World Bank, dan sistem perbankan yang selalu mensyaratkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Kaum sosialis kiri, kaum kapitalis kanan, semua di bawah sistem perbankan. Kalau kita bagi 4 kotak kuadran, di kiri ada state capitalism, yaitu kiri atas pakai BUMN. Di kiri bawah adalah kaum buruh, white collar dan blue collar. Di kanan atas ada elitis oligarki kapitalis korporasi besar di dunia. Kanan bawah adalah pengusaha UKM. Bank itu sistem kanan atas. Anda yang berada di kiri atas, di kiri bawah, di kanan bawah menghamba ke kanan atas. Dari seluruh 4 kuadran tadi, yang punya jaminan hanya kiri atas dan kanan atas. Dan sayangnya lagi, kelompok itu hanya 5% manusia yang punya. Yang 95% nggak punya jaminan. Maka MMT salah satu konsep ekonominya adalah konsolidasi bottom of pyramid. Agar yang kiri bawah sebagai investor bisa membantu kanan bawah pengusaha menggunakan platform urun dana Santara. Ini new economic model dengan 130.000 investor yang diperkirakan saat ini valuasi mencapai 1 triliun rupiah. Karena rata-rata investor komit sekitar 10 jutaan. Kami berharap Anda bisa, wahai para investor receh itu, bergabung di sini. Karena kalau Anda bergabung, kita menjadi kekuatan yang tiada tanding. Juga Anda sebagai pengusaha UKM, hayu gabung. Ini revolusi ekonomi. Ini perlu Anda para pejuang ekonomi keluarga. Yuk kita bergabung. Lupakan konsep Keynesian. Lupakan konsep mengikat dengan jaminan ala Bank Dunia atau IMF. Kita mau terbang kok. Ini war time. Ini keterlepasan dengan masa lalu. Kita ini lawan berat Keynesian dan lawan tanding Wahyudi dengan algoritma teknologinya. Semangat dan kita terus memperjuangkan ekonomi rakyat. Selamat datang MMT. Sebagai wong deso, anak kampung yang dibesarkan tradisi beragama NU, maka beda pendapat dengan kiai atau ustadz itu biasa. Debat saling ledek, garger-garger, celetukan segar itu biasa. Pak de saya, mbah saya almarhum, dulu hanya kiai kampung yang sering diundang ceramah kecil-kecilan, sering menjadi lawan tanding keisengan saya sejak kecil hingga remaja. Dididik boleh mengkritik selama ada solusi atau ada dalil yang dipelajari dari buku-buku referensi yang kita punya tafsir berbeda, bebas didiskusikan dan no hard feeling. Gak ada yang tersinggung dan gak ada juga rasa saya merasa lebih tua, saya merasa berilmu, ditantang anak kecil, kurang ajar dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Bahkan ada klaim seorang Habib yang mengaku turunan Nabi, sahabat Pak D saya. Zaman saya kecil di tahun 70-an, saya berani tanya tuh, ngitungnya piye kamu turunan Nabi? Itu pun bebas-bebas aja dan hanya menjadi pencair suasana. Makanya buku-buku Ibnu Battuta, Ibnu Arabi, Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali yang bergeletakan di rumah sejak remaja jadi makanan saya dan jadi bahan diskusi dengan lampu sentir ba'da Isya hampir setiap malam. Kalau saya lagi di Malang atau di tempat kami lainnya di desa Colo di Kudus. Sampailah suatu pertanyaan dari saya waktu masih remaja ke mbah saya. Ngapunten mbah, ini zaman gonjang ganjing, banyak kejahatan. Sistem Soeharto itu seperti Fir'aun, dunia dikuasai mereka. Dan itu tahun 70-an loh waktu saya bicara. Lalu saya bertanya, ini memang sudah dekat akhir zaman ya mbah? Dia berkata, gini Le, jangan percaya dengan hal seperti itu. Saya cuma titip satu hadis untuk kamu pegang sebagai bekal kamu sampai hari tua nanti.
Hadis itu berkata, berzakatlah kau segera, karena suatu masa nanti Islam demikian makmurnya sehingga engkau tidak bisa memberi zakat kepada orang lain. Setelah masa jaya yang panjang tersebut, baru dunia akan kiamat. Pertanyaan si Mbah, apakah zaman itu sudah ada? Saya jawab, belum Mbah. Makanya kowe jadilah pahlawan zakat, sedekah, dan infak. Karena suatu hari nanti hal itu nggak bisa dilakukan lagi. Karena demikian makmurnya dunia saat itu, jadilah bagian memakmurkan dunia saat ini. Ini alasan yang menjadi platform berpikir bawah sadar saya membangun Rumah Yatim Indonesia 24 tahun yang lalu. Dan saya baru sadari di kemudian hari tentang pemikiran tersebut. Saya walaupun kecil-kecilan ingin menjadi pahlawan zakat, infak, dan sodako. Inilah yang juga mendasari lahirnya digital currency Sironium 2 tahun yang lalu. Di bawah sadar saya terus menggelora bahwa dunia akan makmur, sangat makmur, hingga harus ada sistem yang kuat untuk menjadi patokan terhadap mata uang. Gak bisa dolar yang berbasis angin yang sejak tahun 71 bulan Agustus hari Amerika menyatakan dolar tidak diprint pakai underlying emas lagi, dan tidak ada satupun dunia ini yang men-challenge pernyataan tersebut. Bahkan saking saktinya semua dosen ilmu ekonomi, para ekonom dunia, bahkan pejabat negara menganggap dolar adalah mata uang dunia yang wajib dimiliki sebelum kita memprint uang atau mengedarkan mata uang di negara sendiri. Lah geblek pemahaman seperti itu. Kalau kalian mempercayai cetak uang akan inflasi karena tidak ada dolar, Anda kemakan doktrin agama ekonomi Keynesian yang gak ada bukti kenabiannya. Bahkan Keynesian di akhir hayatnya bertobat, namun buku dan pelajarannya menjadi tidak boleh beredar karena bisa merusak seluruh pelajaran ekonomi para profesor guru besar ekonomi, terutama ilmu ekonomi kampus-kampus kenamaan dunia, yang memang tujuannya adalah false knowledge, pengetahuan yang salah agar dunia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ilmu yang beredar beda dengan ilmu yang dipraktekkan di negara-negara Amerika, Cina, Jerman zaman Hitler, Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Saya katakan, negara beda dengan pemerintahan. Pemerintahan bisa ganti orang, ganti partai, tapi platform bernegara harus tetap. Kembali lagi, 4 negara itulah patokannya ilmu MMT, bukan ilmu sekolahan di kampus. Jadi dengan sedikit emas di tabungan saya menerbitkan Sironium. Kembali kita ke topik semula. Beda dengan Bitcoin yang pakai hanya algoritma. Kita ada underlay-nya. Namun ternyata BI mengeluarkan aturan di Indonesia tidak boleh ada mata uang lain selain rupiah. Maka Sironium dinyatakan bukan uang dan tidak berlaku. Saya pun bertanya kepada pejabat kala itu, kenapa Bitcoin boleh beredar dan 1 tahun transaksinya hampir 1 triliun lagi di Indonesia? Mending Sironium boleh dimainkan juga supaya uangnya tidak lari ke negara orang. Apa jawabnya? Bitcoin bukan mata uang Indonesia, dia punya asing. Sebenarnya tidak boleh, tapi dunia kan sudah digital, kami bisa apa? Mereka masuk juga. Otak saya bingung jadinya dengan jawaban seperti itu. Lalu saya tanya, kalau saya buat perusahaan di Malta, Italia, lalu saya akuisisi PT Sironium Indonesia sehingga Sironium menjadi global company dan produknya menjadi global produk, bisakah beredar di Indonesia? Yang dijawab, wah Anda nggak nasionalis namanya. Negara dapat pajak dari mana? Puer, otak saya koslet. Ini pejabat maunya apa ya? Buat di Indonesia nggak boleh, buat di luar juga nggak boleh gitu ya? Ya udahlah, wes lah. Intinya adalah kita bisnis nggak boleh ada matinya. Buat perusahaan di Malta, akuisisi Sironium selesai. Benar, bisnis selesai secara teknis. Namun jiwa NKRI ini masih bergolak. Akhirnya 6 bulan yang lalu saya tarik jaminan emas tadi. Saya cetak ada yang 1 gram, 5 gram. Dan ini semua adalah murni 24 karat, 99% kemurniannya. Saya mau buat Sironium 2.0. Saya mau bertransformasi. Nama baru, aturan main baru, ijab kabulnya jual beli. Sehingga simple dan jelas. Ilustrasinya begini. Anda misalnya membeli 5 gram emas. Katakan harga 1 gram emas 1 juta rupiah. Anda store 5 juta. Emas Anda tadi Anda simpan. Betul ya? Lalu suatu hari kalau Anda butuh uang, Anda jual. Uang tersebut Anda buat belanja. Nah, kita punya aplikasi solusi untuk itu. Emas tadi titipkan di aplikasi. Maka di balance sheet Anda tadi 5 juta. Minus selisih jual beli kita. Kurang lebih ya. Katakan 4.980.000. Anda punya kartu debit dan ATM. Anda belanja di semua GPN, gerbang pembayaran nasional, juga bisa tarik tunai di semua ATM. Misalnya Anda belanja 1 juta, maka balance Anda kemudian jadi 3.980.000-an. Gramasi emasnya dari 5 gram turun jadi 4 gram. Kalau harga emas naik, katakanlah 1 gram menjadi 1,1 juta. Uang Anda naik lagi jadi 4.345.000.
kira-kira. Jadi rupiah Anda saat ini kan dijaminkan pakai dolar yang selalu floating turun naik suka dolar. Menjadikan sekarang diubah, Anda mau yang stabil. Underlyingnya emas. Sekali lagi, emas lebih stabil, membuat rupiah Anda tidak ada nilai inflasinya. Saat ini kami sudah kerjasama dengan bank, dengan payment gateway iPayMu milik sahabat saya Mas Keke dan Pak Gita Wiryawan. Sudah firm semuanya sejak Januari. Tinggal tunggu hari baik untuk kita luncurkan. Sahabat, walaupun saya Sontoloyo sering kritik pejabat plus memberikan solusi yang pasti tidak bisa dikerjakan pejabat karena otot ilmunya dari solusi tadi berbeda. Namun jangan pertanyakan ke NKRI-annya si Sontoloyo ini. Walaupun air wudhunya masih kurang, ilmu kaleng-kaleng dalam beragama tetap berusaha membuat umat berdaulat. Masih lanjut tentang ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan bagian utara. Biar tambah tegang, kita tambah dua informasi baru. Kaum globalis yang anti-nasionalis sedang menghitung pundi-pundi harta mereka. Dan salah satu diantaranya adalah Mark Zuckerberg yang memberikan informasi palsu tentang COVID di dunia maya. Sudah siap kita bergosip? Makin digosok makin sip. Bagi kaum globalis adalah kaum yang dibenci Bung Karno ini. Bagi mereka negara atau state itu less important. Negara itu kurang begitu penting. Paspor mereka bisa saja hijau berlambang Garuda. Tinggal mereka, rumah mereka di Singapura. Pabrik mereka di Australia. Bisnis mereka ke Tiongkok. Bank mereka di Cayman Island. Kantor pusat mereka di London. Investor mereka di New York. Mereka tidak punya nasionalisme. Bagi mereka, negara itu tidak penting. Pejabat itu mereka bisa beli dimanapun. Peraturan negara bisa mereka bayar untuk kepentingan mereka. Yang mereka butuh adalah penekan, alat tekan. Dan saat ini alat tekannya adalah COVID-19. Fakta data dari Goldman Sachs terbaru menyatakan bahwa akhir 2022 corona tidak bisa hilang dari muka bumi. Dan hampir di setiap negara hal itu masih menjadi pandemi. Dunia bisa menjadi depresi. Ini kode keras bung. Goldman Sachs adalah bagian dari The Have, bagian dari Bilderberg. Sekedar catatan sebelum kita lanjutkan informasinya agar sama persepsinya. Resesi adalah reses, bahasa Latin dari istirahat. Jadi kalau corona berdampak membuat 3 bulan aktivitas ekonomi menurun tinggal 20% misalnya, itu ekonomi dalam keadaan reses, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan resesi. Efek resesi yang tidak terkendali adalah naiknya inflasi. Saat ini semua masih terjaga, masih aman. Dalam 2 bulan ke depan, kalau corona teratasi, ekonomi Indonesia masih dikatakan dalam keadaan resesi pada saat ini. Apa yang terjadi kalau corona menjadi 9 bulan dari sekarang baru selesai? Baru November akhir tahun 2020 selesainya. Maka ekonomi resesi tadi pasti jadi depresi, tekanan berat. Dan kalau sudah menjalar sampai 2 tahun bisa jadi Great Depression. Maka untuk keluar dari Great Depression, jurusnya pasti baru dalam tanda petik. Itulah the new normal. New normal inilah yang akan menjalankan ekonomi ke depan sehingga ketemu resesi lagi, depresi lagi, dan begitu seterusnya. Dan masa itu biasanya 100 tahun lagi setelah new normal tercipta. New normal hadir karena decoupling, keterlepasan dari masa lalu dan harus lepas. Maka itu berkali-kali saya tanyakan kepada sahabat, saat ini nih resesi atau decoupling? Jawab itu. Kaum optimistik non-realistik inginnya corona ini efeknya hanya resesi, setelah itu main lagi, normal yang lama karena mereka sudah tahu bagaimana memainkannya. Kaum globalis nggak peduli mau resesi, mau hyperinflasi, mau Great Depression, mereka siap. Mereka punya skenario the new normal dalam keadaan apapun. Hanya new normal mereka kalau pakai decoupling, pakai Great Depression, mereka bisa pegang kendali dan lebih mudah mereka megang kendalinya, dan sekali lagi lebih cepat mereka ingin lakukan untuk mengendalikan ini semua. Walaupun kasualtis korban corona bisa sampai 30 juta manusia di dunia ini, mereka tidak peduli. Kembali ke informasi di awal tentang ketegangan militer di Laut Cina Selatan bagian utara. Kaum nasionalis akan sangat peduli dengan urusan demikian. Catatan sekali lagi, Trump itu nasionalis Amerika, the Bilderbergs itu globalis. Oligarki Indonesia itu globalis, tidak nasionalis mereka itu. Bosman, nah ini baru nasionalis. Karena itu ketika para senior di istana mendidik kaum milenial istana diajari oligarki agar bisa jadi oligarki milenial, kita mengkelap ngamuk pol, kita ancuk-ancukin mereka. Karena global
kapitalis itu oportunis. Yang penting dapat duit, yang penting ekonomi muter, yang penting dapat cuan. Walaupun uang dari bencana nasional COVID, mereka asik-asik aja tak bersalah, tak merasa dosa. Negara less important, rakyat less important. Tetapi jabatan itu penting, posisi itu penting, harta itu penting, propaganda demi terlihat bagus itu penting, fakta bisa diatur. Untuk itu sekarang kita bertanya, karena kita semua tahu fakta itu ada 3. Fakta dari sisi kamu, fakta dari sisi saya, dan fakta dari sisi kebenaran. Sekarang pertanyaannya, fakta mana yang kalian tampakkan?